Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dengan saya Zakaria Endit. Pada saat ini kita akan memulai acara talkshow kita di dalam Mission Show. Kita percaya acara ini menjadi berkat buat kita semuanya. Namun terlebih dahulu mari kita pujikan satu pujian yang indah dari Pastor Elizabeth Widya. Kami persilahkan. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatiku saat kau panggil. Ku siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggil. Ku siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Puji Tuhan, seperti pujian kita kali ini, biarlah kita menjadi utusan-utusan Tuhan, kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan pilih, biarlah kita berkata, oke Tuhan, kami siap. Kali ini Mission Show akan kita angkat dengan judul, mungkinkah kita lari dari panggilan? Kalau kita melihat bagaimana Yunus pada saat itu pernah lari, kemudian ketangkep lagi oleh Tuhan, dimakan ikan besar, dan hasilnya Yunus dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mempertobatkan kota Niniwe. Namun demikian kita juga melihat Musa pada saat itu, ketika Musa menegosiasi dengan Tuhan, bagaimana dia orang yang nggak bisa berbicara, orang yang petah lidah, dan akhirnya Tuhan juga memberikan saudaranya, sehingga Harun pada saat itu, dan dia dipakai Tuhan juga luar biasa. Tetapi ada juga di dalam perjanjian baru, ada yang namanya Yudas. Mereka dipilih, dipanggil untuk menjadi murid Kristus, namun menyia-nyiakan akan panggilan tersebut, bahkan menjual Yesus. Akhirnya dia gantung diri dengan hal yang
sangat-sangat menyedihkan. Dan kita mengetahui banyak orang-orang Kristen yang saat ini tidak tahu apa panggilan mereka, bahkan tidak dengar kalau Tuhan sedang memanggil. Dan bisakah kita lari dari panggilan kalau memang kita ini dipanggil sama Tuhan? Dan bagaimana kiat-kiatnya supaya kita terus ada di dalam kehendak Tuhan? Apa konsekuensi kita kalau kita ini menolak panggilan Tuhan? Mari kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam diskusi kita pada saat ini. Di tengah-tengah kita sudah ada Pastor Benny Krisbianto, saat ini gembala di Philadelphia, Amerika Serikat. Salam, Pastor Benny. Salam Pastor Andy, senang sekali bisa ketemu kembali. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Gimana kabarnya Amerika, Pastor Benny? Sekarang sedang musim dingin, tentunya saya baik-baik karena anugerah Tuhan. Tetapi saat kita sedang video live seperti ini sedang sangat-sangat dingin. Snow terus setiap hari. Tapi walaupun snow dingin, roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Bagaimana dengan pelayanan di masa-masa pandemi ini, PSB ini di sana? Baik, walaupun pelayanan selama masa pandemi kita belum di tempat offsite, kita sempat waktu itu ibadah di gedung, tetapi karena angka corona naik lagi, bulan November, Desember, akhirnya kita kembali online. Satu hal yang kita tahu, kita mengerti, kita syukur adalah waktu online, maka kita menjangkau banyak jiwa-jiwa. Bukan hanya di kota kita saja, tetapi lintas negara, lintas state, lintas bangsa. Dan kita bersyukur buat jumlah jiwa yang lebih besar, banyak lagi daripada jumlah yang selama ini kita layani di gedung gereja kita. Tapi tentunya itu semua karena anugerah Tuhan dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin, amin. Mari kita masuk ke tema kita pada saat ini. Saya mau bertanya kepada Pastor Benny, menurut Pastor Benny sejak kapan Pastor Benny ini merasa bahwa dipanggil secara khusus sama Tuhan? Kapan itu dan pengalaman seperti apa Pastor Benny supaya kita bisa menerima dan mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa menjadikan pedoman buat kita, minimal kita bisa mengerti bagaimana kalau kita sedang dipanggil dan rasanya seperti apa. Silakan Pastor Benny. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Saya masih ingat saya dipanggil Tuhan tahun 94 ya, tahun 1994. Waktu itu saya kelas 3 SMA. Nah, waktu saya kelas 3 SMA saya ikut retreat ya. Retreat waktu itu pelajar seluruh Jawa Timur di kota Batu Malang, dan di ibadah itu saya dilawat Tuhan sedemikian lupa. Bahkan waktu itu lagu yang saya nyanyikan adalah, yang dinyanyikan di ibadah itu adalah My Jesus is First Love, Jesus. Nah, waktu itu saya nggak pernah tumbang dalam hadirat Tuhan, Pastor Andy, tetapi hari itu saya tumbang 2 jam nggak bangun-bangun karena dilawat Tuhan. Wow, itu pengalaman saya terima Tuhan, dibaptis Roh Kudus dan sebagainya. Dan sejak saat itu hati saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Dan saya berdoa, dan waktu itu saya langsung pamitan sama bapak ibu saya. Saya ngomong gini, selesai SMA saya mau sekolah Alkitab. Mereka nggak happy karena zaman dahulu kalau menjadi pendeta itu harus susah. Kan nyanyinya mana-mana Tuhan panggil. Kalau nggak susah itu nggak rohani gitu ya. Jadi kerja buat Tuhan selalu manis. Pokoknya zaman-zaman itu susah. Saya bertobat di gereja Pentakosta ya, di kota kecil namanya Lumajang, Jawa Timur. Dan sejak saat itu ya saya aktif melayani sambil berdoa, sambil minta izin belum dikasih. Akhirnya gembalanya berkata begini, daripada kamu nyewa ya apartemen sulit, kos-kosan mahal, kamu sekalian aja tinggal di gereja. Akhirnya saya tinggal di ruangan sekolah minggu ya. Setiap hari saya gelar tikar, waktu hari Minggu harus cepat dibersihin karena buat ya ibadah sekolah minggu. Disitulah saya ketemu dengan Tuhan dan terus Tuhan menguatkan saya. Nah, tetapi kan menjadi masalah harus pamitan sama keluarga. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang keluargaku mengizinkan, pasti ya aku bisa sekolah. Tetapi kalau enggak kan enggak bisa. Nah, di sini ya saya sempat dilema, Pastor Andy, waktu itu. Apa yang terjadi setelah lulus? Akhirnya saya pergi ke kota Malang. Karena apa? Ada salah satu perguruan tinggi di Malang memberikan saya scholarship untuk sekolah teknik atau sekolah komputer. Begitu sampai di Malang,
saya nggak bisa tidur. 15 hari saya nggak bisa tidur. Selalu saya waktu saya doa puasa, saya pergi ke gereja doa malam, saya buka Alkitab selalu kenanya Pengkhotbah pasal 5. Ya, firmannya begini, waktu engkau bernasar, engkau harus menepatinya. Lah kan waktu itu udah bernasar, pengen jadi pendeta, pengen jadi hamba Tuhan. Jadi saya coba mau lari dan saya berpikir, iya ya, jadi pendeta kalau miskin kan nggak enak. Lebih baik saya kerja dulu, jadi insinyur, punya banyak duit, baru saya jadi pendeta. Kan lebih terjamin ekonominya. Itu pikiran saya. Begitu sampai di Malang saya nggak bisa tidur. Dapat mimpi yang aneh-aneh. Itulah, kalau kita lari dari panggilan Tuhan itu, mimpinya aneh-aneh, rasanya nggak damai, sejahtera, bingung, dan sebagainya. Dan akhirnya setelah saya berdoa, saya mantap, saya puasa 3 hari, saya bilang gini sama Tuhan, oke deh Tuhan, saya berangkat ke Surabaya. Jadi sama Bapak Ibu saya dikasih duit 55.000 untuk daftar sekolah di Malang, cari kos-kosan karena saya dapat scholarship. Saya bawa duitnya tuh semua saya ke Surabaya. Sampai Surabaya saya hilang kesasar, saya nggak ngerti gimana caranya karena dari desa. Dan akhirnya saya ketemu dengan teman saya, ditunjukkan itu loh gereja yang di sana ada sekolah Alkitab. Akhirnya saya dapat namanya waktu itu lah STT Betani di Manyar, Sindaru, Surabaya. Saya daftar ke sana. Setelah itu saya pulang ke desa, saya laporan sama Bapak Ibu saya. Saya sudah daftar sekolah. Daftar di mana? Daftar sekolah Alkitab, ya. Mereka langsung marah. Mereka bertanya, mau jadi pendeta? Mau makan apa? Kan kamu tahu, jadi pendeta susah. Tuh lihat, karena kami gereja Pentakosta dulu. Kalau pendeta-pendeta yang masih muda tuh kerjanya ngepel, gereja, antar jemput. Pokoknya susah gitu loh. Mereka nggak setuju. Waduh, anakku nanti susah. Saya ditanya, mau makan apa? Saya bilang, saya makan nasi. Emangnya pendeta makan batu ya? Akhirnya mereka ngomong begini, ya sudah, kalau kamu jadi pendeta, ini bukan urusan kami. Kamu harus bisa survive sendiri, kuliah sendiri, hidup sendiri. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya saya berangkat ke Surabaya, menyerahkan hidup. Dan itu terjadi sekitar 26 tahun yang lalu, Pastor Edi. Iya, jadi pada intinya bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat menarik buat kita sehingga kita bisa mengerti apa itu panggilan Tuhan. Kalau Pastor Benny tadi menceritakan pengalamannya, bagaimana dia ikut retret, kemudian bagaimana dia merasakan hadirat Tuhan. Namun banyak orang, Pak Pastor Benny, itu susah sekali untuk berjumpa dengan Tuhan seperti pengalaman Pastor Benny tadi. Bagaimana supaya kita ini mempunyai satu panggilan yang seperti Pastor Benny, memang tidak semua orang harus sekolah Alkitab dan sebagainya, memang ada di mana-mana, di mana Tuhan tempatkan. Namun dengan demikian minimal hidup kita ini bisa dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan di bidang kita masing-masing. Nah, caranya seperti apa supaya kita ini bisa berjumpa dengan Tuhan? Pastor Benny, silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, pertama kita harus sadar bahwa ini saya senang Morris Cerullo, saudara hamba Tuhan senior dan almarhum sekarang, sudah bersama dengan Tuhan. Selalu dia bilang begini, our God is God with the purpose, our God is God with destiny. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana dan Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan. Rick Warren nulis buku yang terkenal, Purpose Driven Life. Jadi di dalam hidup kita ini selalu ada purpose. Nah, Bapak Ibu Saudara yang lihat acara ini, yakini, sadari, kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita ini tidak iseng-iseng. Tuhan itu punya purpose, Tuhan itu punya tujuan di dalam hidup kita. Dan tentunya setiap kita berbeda-beda tujuannya. Pastor Andy dipanggil di Korea, saya di kota Philadelphia, itu background kota saya, Philadelphia Center City. Semua kita mungkin dipanggil menjadi businessman dan sebagainya. Yang pertama yang harus kita sadari adalah Tuhan punya rencana. Dia punya destiny. Dan Tuhan kok nggak iseng-iseng. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan ya destiny-nya orang, lata, ya ikut-ikutan, atau oh aku pengen jadi pengusaha deh, aku pengen seperti dia deh. Aku memang dulu waktu kita kecil kan ditanyain, kamu mau pengen seperti siapa? Siapa idolamu? Nah, enggak saudara. Yang pertama, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Yang kedua, setelah kita tahu kalau Tuhan punya rencana, ya kita harus berdoa sungguh-sungguh mencari rencanamu itu apa Tuhan. Mencari wajahnya. Waktu saya mau lulus SMA, saya tanya, saya doa, Tuhan ini harus kemana? Apa harus dilakukan?
Setelah saya lulus sekolah Alkitab juga saya berdoa, Tuhan harus pelayanan kemana ini? Nah, jadi saya percaya waktu kita mencari wajah Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa. Dan Pastor Randy, saya mau tambahin, sebelum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan full timer, waktu itu saya ada kesempatan pergi ke Bukit Doa Ungaran 3 hari. Saya berdoa, ada gua-gua kecil, saya doa di sana. Yang menarik, Tuhan kasih damai sejahtera, ada sukacita gitu loh. Yang seperti tadi saya cerita, waktu saya ke Malang, waktu saya keluar dari destinasinya Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Jadi waktu kita tahu Tuhan punya rencana, kita berdoa, nanti Tuhan akan bicara. Dan waktu Tuhan bicara, itu ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada confirmation yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Entah itu lewat hamba Tuhan, entah itu lewat mungkin damai sejahtera, atau mimpi, atau nubuatan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan confirmation. Yang menarik, ini terakhir jawaban saya di season ini. Waktu saya sampai Surabaya, minggu itu ibadah, saudara yang lihat. Dan ibadah itu dilawat Tuhan di sekolah Alkitab kami. Ada retreat kecil di kelas kami. Ada seorang ibu namanya Ibu Els Rehata. Itu hamba Tuhan yang sangat senior, sekarang sudah sama Tuhan. Awal-awal Pentakosta di Surabaya di Lawatan, dia bernubuat sama saya. Engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Engkau akan punya ya ibu-ibu yang take care kamu di bangsa-bangsa. Saya bahasa Jawanya plenga-plengo, tengok-tengok. Wah, aku udah baru nyampe Surabaya, kita nggak tahu ini gimana, kesasar. Baru nyampe ibadah, tiba-tiba dinubuatin untuk pergi ke bangsa-bangsa. Tapi saya waktu itu tangkap itu, oh berarti saya nggak salah. Saya memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi pertama sekali lagi, Tuhan punya rencana, kita harus berdoa, kemudian Tuhan kasih damai sejahtera, dan Tuhan kasih confirmation kalau memang Tuhan panggil dan pilih kita untuk menjadi alatnya. Demikian, Ya. Haleluya, haleluya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi di situ, kita harus mendengarkan suara Tuhan ya, Pastor Benny ya. Jadi Siap. bagaimana itu kita mendengarkan suara Tuhan, ini yang perlu tolong diterjemahkan sedikit Pastor Benny, supaya kita semuanya bisa mengerti. Kalau kita berdoa, kemudian kok Tuhan kok bisa bicara, karena banyak orang, kita tahu bahwa hari-hari ini kalau Tuhan bicara mungkin secara langsung, atau pakai firman Tuhan, atau pakai dengan orang lain. Mohon pengalaman Pastor Benny juga diutarakan supaya kita bisa mengerti gimana sih suara Tuhan itu kayak apa begitu. Silakan Pastor Benny. Baik, terima kasih Pastor Andy, pertanyaan yang luar biasa. Tentunya mengikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, karena kita tuh ngikut Tuhan nggak cuma ngandelin otak kita. Kalau komputer kan jelas 1 tambah 1 2, ya kalkulator jelas. Tapi kalau Tuhan itu roh, spirit. Jadi kita harus mengiring dia, menyembah dia. Kita harus dominan spiritnya, bukan otaknya, logikanya. Nah, memang untuk menentukan apakah itu dari Tuhan atau bukan, itu tidak gampang. Tapi at least ada 5 hal yang saya mau sharing buat saudara. Yang pertama, pesan Tuhan atau kehendak Tuhan itu dikonfirm melalui yang pertama firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi Tuhan kadang bicara itu lewat Alkitab. Jadi pagi-pagi saudara baca, tiba-tiba saudara dapat ayat itu. Seperti saya tadi, waktu saya belajar Alkitab, muncul lagi Pengkhotbah pasal 5, muncul lagi Pengkhotbah pasal 5, bahwa apa yang kau nasarkan kau harus menepati. Jadi Tuhan pertama bicara lewat kebenaran firman-Nya. Saya banyak mendengar bahwa waktu ada anak-anak Tuhan yang sedang membaca, dapat konfirmasi ya, melalui firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui mimpi. Wow, saya tuh sering sekali Tuhan bicara lewat mimpi. Ya, tapi tentunya harus dicek. Jangan sampai kita baru makan kenyang, baru pesta-pesta, kemudian tidur mimpi. Saya jamin itu mimpinya karena kekenyangan, itu bukan dari Tuhan. Atau mungkin sedang capek, sedang ada masalah apa, mimpi. Biasanya mimpinya ngaco-ngaco. Tetapi kalau baru setelah saya saudara mungkin KKR, baru doa malam, baru dilawat Tuhan, rasa lawatan Tuhan, saudara tidur, saudara dapat mimpi. Paling tidak saya yakin itu salah satu mimpi yang Tuhan pakai untuk menentukan ya, apa yang akan terjadi, memberitahu, maksud saya memberitahu apa yang akan terjadi. Banyak sekali saya dapat mimpi waktu saya cari gedung gereja, saya dapat mimpi dan persis gedung gereja yang saya mimpikan itu yang saya dapat. Banyak hal kalau saya mulai cerita ya. Yang kedua mimpi, yang ketiga nubuatan. Nah ini penting, saudara.
Tuhan tuh bicara lewat nubuatan, melalui hamba-hamba Tuhan. Contoh Samuel bernubuat untuk Daud. Engkau akan menjadi raja. Padahal Daud adalah gembala kambing domba yang biasa. Tetapi Tuhan bicara kepada Daud melalui nubuatan. Nah, hari-hari ini banyak saudara, seperti tadi saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, Ibu Els Rehata, baru nyampe Surabaya, udah dinubuatin. Engkau akan menjadi hamba Tuhan yang pergi ke bangsa-bangsa. Nah, puji Tuhan, akhirnya saya ada di Amerika gitu ya. Akhirnya kami boleh melayani di tempat ini, bahkan ada banyak gereja yang boleh kami layani, termasuk gereja-gereja bule orang Amerika yang boleh partner dengan kami gitu. Yang ketiga ya, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan itu bicara lewat situasi dan kondisi. Tadi Pastor Andy bicara tentang Yunus. Jadi waktu Yunus pergi dari panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Situasi dan kondisinya itu berbicara kepada dia. Dia diaduk-aduk di perutnya ikan. Ya. Untung dia bertobat. Kalau dia bertobat dimuntahkan dari depan. Kalau nggak bertobat dimuntahkan dari belakang. Katanya senior saya masuk toilet. Jadilah bubur Yunus. Nggak lagi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, saya belajar dari Pastor Niko, gembala pembina kita. Waktu beliau dipanggil Tuhan, dia bicara, dia sharing itu situasi dan kondisi bahwa bisnisnya, usahanya ludes, habis total. Ya, saudara, waktu dalam keadaan yang sulit itu dia berdoa, Tuhan bicara. Memang panggilanmu juga bukan jadi bisnismen, tetapi panggilannya jadi hamba Tuhan. Sudah yang keempat ya. Yang kelima ini jarang tapi bisa terjadi. Audible voice, suara yang jelas. Ingat waktu Samuel dipanggil Tuhan, Tuhan datang, Samuel, Samuel. Saudara, ada bisikan di telinga saudara. Ya, atau ada satu kata tiba-tiba dek gitu di hati dan rasanya itu rasanya tuh terngiang di telinga saudara. Tuhan tuh bicara clear. Jelas Pak, saya pernah ngalamin ini sekali saya pernah ngalamin. Saya baru pelayan dari Jogja mau pulang ke Surabaya naik bis. Dan waktu saya mau naik bis itu, Tuhan ngomong begini, jangan naik bis itu, naik yang belakangnya. Itu clear gitu loh. Waduh, ini suaranya siapa nih? Padahal saya pingin cepet-cepet naik bis itu segera sampai Surabaya. Karena jam 10. Akhirnya saya naik bis yang 10.30. Sampai di Madiun, ternyata bis yang di depan saya nabrak pohon asem. Dan kecelakaan dan banyak orang yang terluka, bahkan ada beberapa yang meninggal. Dan di situ saya ngomong, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan saya dengar. Jadi Tuhan masih bisa bicara karena dia bukan benda mati atau benda mati. Dia bisa bicara kepada kita melalui audible voice. Kadang di hati kita ada satu confirmation ya. Saya ulangi ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan bicara, ingin mendengar suara Tuhan. Yang pertama, dia bicara lewat firman Tuhan. Ya, dia bicara lewat firman Tuhan. Yang kedua, dia bicara lewat mimpi. Seperti Yusuf dapat mimpi ya. Dia dapat mimpi. Yang ketiga, nubuatan ya. Nubuatan yang mungkin dinubuatkan hamba-hamba Tuhan. Di perjanjian lama banyak nubuatan. Berikutnya lewat situasi dan kondisi. Seperti tadi ya, Yunus ya, situasi kondisi. Dan yang terakhir, audible voice. Tuhan tuh bicara sendiri kepada saudara. Mungkin berbisik lembut gitu ya. Saya waktu mau nikah sama istri saya masuk di Jakarta ibadah, dia sedang mimpin pujian. Saya dek gitu rasanya. Itu pasanganmu. Aduh, bener enggak dia bener. Ternyata puji Tuhan, kami akhirnya nikah. Jadi Tuhan tuh pasti bisa bicara gitu, audible voice. Terima kasih, Pastor. Haleluya, haleluya. Jadi kita mengerti pada saat ini bahwa suara Tuhan bisa kita dengar lewat 5 tadi yang sudah dibicarakan oleh Pastor Benny, sehingga setiap saudara yang saat ini melihat acara ini bisa mempraktekkannya, bagaimana Tuhan bicara lewat berbagai macam hal tadi. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang begini, bisakah kita ini lari sekarang dari sebuah panggilan atau suara yang pernah kita dengar, yang sudah kita dengar lewat 5 hal tersebut, Pastor Benny? Silakan, Pastor Benny. Sangat bisa, ya, lari dari panggilan tuh sangat bisa. Saya pernah ngalami,
Jadi setelah saya sampai Surabaya dan sekolah Alkitab 4 tahun setengah dan saya lulus. Saya ini diajak teman gitu ya, diajak teman. Ya teman ini bikin, ayo kita melayani di kota ini. Ya kota itu rahasia, gereja itu besar rahasia. Karena apa? Kalau kamu melayani di kota itu, kamu nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, saya jujur waktu itu karena masih tidak ngerti, masih ya terbawa emosi, pingin mapan. Karena di sekolah kita kan susah Pak Endit. Setiap hari makannya Indomie, susah. Ya makanya babi kecap, babinya lari tinggal kecap tok gitu, susah. Jadi begitu lulus kalau kita ditawari pelayanan yang besar di kota besar, di gereja besar, seneng. Saya berangkat sama teman saya. Dan jujur itu 3 bulan itu saya seperti di neraka. Aduh, pokoknya pemimpinnya begini. Kamu mau pelayan di sini? Iya. Oke, kamu duduk di situ ngantor. Saya itu kalau disuruh ngantor nggak kuat. Dari pagi sampai sore ngantor. Bisa bayangkan kalau di Surabaya atau saya melayani di Jogja, saya ini suka keliling khotbah kemana-mana, ke SMA, ke universitas aktif. Saya disuruh ngantor sehari 8 jam, 9 jam duduk. Itu seperti malapetaka. Siang hari saya mimpi yang aneh-aneh. Pokoknya saya bertobat, saya ngomong, Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Memang sepertinya melayani Pastor Endit. Memang sepertinya jadi full time. Tapi itu lari dari panggilan loh. Seperti Yunus. Dia nggak menyangkali Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau pergi ke Niniwe. Dia ngerjakan apa yang dia mau. Bukan ngerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi lari dari panggilan itu bukan berarti hanya nggak jadi pendeta. Tetapi jadi pendeta hamba Tuhan. Tetapi mengerjakan bisnis kita sendiri, pelayanan kita sendiri, itu lari dari panggilan loh. Saya kira harus tepat loh kita melayani Tuhan itu sesuai dengan panggilan kita. Jadi selama 3 bulan itu saya nangis, saya bertobat, dan puji Tuhan saya ketemu dengan senior ya, kakak pembina dan sekarang jadi gembala saya, Pastor Timotius Hardono. Waktu itu saya, ngapain kamu kesini? Dia ketemu, ngapain kamu kesini? Pulang gitu. Akhirnya pulang. Kamu ngapain duduk di sini? Artinya cuma, nah kan beliau tahu kalau saya aktif khotbah melayani di mana-mana. Dan waktu saya cuma dikatakan ini, saya ditegur. Akhirnya saya pulang. Dan puji Tuhan, setelah saya pulang, saya berdoa, saya menemukan di mana saya harus berada. Jadi sekali lagi, kalau lari dari panggilan Tuhan itu nggak enak. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Yang jelas, nggak ada pengurapan Tuhan. Nggak ada kasih karunia Tuhan. Loh, kita ini dapat terima urapan kalau kita dalam tracknya Tuhan loh. Kalau kita keluar dari tracknya Tuhan, Pastor, kita, you are in your own, we are in our own. Nggak ada yang backup kita. Orang Jakarta bilang resiko ditanggung penumpang. Karena kita melayani visi-visi kita sendiri, goal-goal kita sendiri, kemauan kita sendiri. Ya Tuhan ngomong, ya udah aku lepas tangan. Kamu lari dari panggilan. Gitu kurang lebihnya, Pastor. Ya, berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa meleset daripada apa yang sudah ditentukan Tuhan itu berarti juga lari panggilan ya, Pastor ya. Karena kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja sekalipun, kadang-kadang kita di gereja kita ngapain? Karena orang berkata bahwa sudah bagus tuh pergi ke gereja, tapi di gerejanya ngapain? Kalau gerejanya juga ngantuk, tidur juga sama aja, nggak memuliakan nama Tuhan. Berarti itu meleset. Kira-kira seperti itu kalau kita samakan dengan panggilan tadi ya, Pastor Benny ya. Sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, harus tepat seperti suara Tuhan yang kita dengarkan, sebuah panggilan kita, tentunya dimanapun kita berada harus terus melayani Tuhan. Sekarang kita bicara soal konsekuensinya, Pastor Benny, halangan-halangannya ini apa? Kalau kita ini sudah menerima panggilan, kita sudah yakin bahwa itulah panggilan kita, di mana kita ditempatkan, kemudian ada halangan-halangannya tentunya, ada konsekuensi, baik kita ini menolak, baik kita ini lari, atau justru malah kita menerima. Dua-duanya saya percaya ada yang harus kita korbankan, konsekuensinya itu harus ada, karena bagaimanapun juga kita harus mengorbankan hidup kita, baik kita nolak ataupun kita percaya dan kita menjalankan akan panggilan tersebut. Silakan Pastor Benny. Semua pasti seneng ceritanya Yunus lah. Tadi Pastor Andy juga cerita tentang Yunus. Yunus lari, ya diaduk-aduk di perutnya ikan, dimakan ikan, dan sebagainya. Jadi
Maaf, ada banyak hamba-hamba Tuhan cerita. Saya sebenarnya pingin bisnis sama melayani, tapi bisnisnya dibikin gulung tikar, ludes, des, des, habis. Ada maaf yang sakit sampai koma. Akhirnya waktu yes Tuhan aku mau melayani, dia sembuh. Waktu dia sudah ludes bisnisnya, berkata yes Tuhan aku melayani, Tuhan pulihkan dan bangkitkan. Jadi konsekuensinya pasti tidak enak. Pasti ada sesuatu yang nggak enak. Yang ada berikutnya adalah kita ini seperti lari tapi jalan di tempat. Saya tahu saya nggak boleh ngomong. Saya yakin ini teman saya ini, sahabat saya itu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Tapi dia nggak mau. Dia coba kerja di sana. Aku kan bisa melayani. Aku kan jimanan. Tapi saya tahu sebenarnya Tuhan mau panggil. Akhirnya saya melihat Pastor Randy. Hidupnya tuh cuma muter-muter gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. GGD. Nggak ada terobosan. Malah struggle terus ekonominya. Struggle terus kontrak sana, kontrak sini, sebagainya. Karena apa? Tidak mau nyemplung. Nyemplung itu ya pasrah total. Aku jadi hamba Tuhan, aku percaya, aku nggak usah kerja, Tuhan pasti. Karena memang ada orang yang dipanggil tuh sepenuh waktu ya saudara-saudara. Memang maaf, ada hamba Tuhan dipakai mungkin masih bisa kerja, masih bisa jadi dokter, dan jadi pendeta, no problem, nggak apa-apa. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang seharusnya dipakai sepenuh waktu, dipanggil sepenuh. Nah, kalau udah dipanggil sepenuh waktu, wow, jangan macem-macem, nggak ikut rencana Tuhan. Itu akan dibuat usahanya, kerjaannya, nggak dibikin, diberkati. Karena apa? Lari dari panggilan. Jadi kita seperti muter-muter, seperti bangsa Israel tuh loh. Yang harusnya dari Mesir ke tanah perjanjian cuma 3 atau 4 bulan, dibuat 40 tahun. Hidup yang muter-muter tuh nggak enak ya. Nggak ada increase, nggak ada tanjakan, artinya ya kemajuan. Gitu-gitu aja, struggle-nya sama aja. Gitu ya Pastor Randy. Saya sering lihat seperti itu. Hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang harusnya dipanggil melayani, tapi nggak mau. Karena takut, nggak punya iman yang luar biasa. Akhirnya saya lihat hidupnya cuma begitu-begitu saja. Nggak ada terobosan, nggak ada sesuatu yang signifikan terjadi. Karena tidak obey dan taat akan panggilan Tuhan. Ya, berarti konsekuensi untuk lari daripada panggilan adalah pasti kita nggak enak, nggak menyenangkan dalam diri kita. Namun sebaliknya sekarang, kalau kita ini menerima akan panggilan tersebut dan kita menjalankannya, tentunya ada sesuatu yang harus kita korbankan, harus ada sesuatu hal yang memang dalam diri kita persembahkan, karena memang tidak gampang, apalagi kalau kita bicara soal bermisi, sama seperti Pastor Benny harus meninggalkan kotanya, seperti ke Surabaya, harus ke Jogja, kemudian ke Amerika, ini semuanya kan tentunya ada sesuatu hal yang harus kita persembahkan, kita korbankan. Nah, ini juga konsekuensi menurut saya bagi kita semuanya untuk menerima panggilan Kristus Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana untuk konsekuensi untuk menerima ini, Pastor Benny? Silakan, Pastor Benny. Saya dengan segenap hati ya percaya bahwa konsekuensi positifnya itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ikut rencana Tuhan pasti indah, karena rencana Tuhan itu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Rencana itu bukan kecelakaan, rencana itu yang terbaik. Seperti saya tadi sharing ya saudara, saya dapat scholarship untuk sekolah jadi sarjana komputer di Malang. Saya serahkan itu scholarship-nya, saya masuk sekolah pendeta. Tapi oleh kemurahan Tuhan, setelah lulus dari S1, saya dapat scholarship untuk sekolah. Bukan di Indonesia, di Amerika. Bahkan saya dapat scholarship juga untuk melanjutkan terus S3 saya. Itu semua kemurahan Tuhan. Markus 10 berkata, apa yang kita tinggalkan karena mengiring Kristus, digantikan 10 kali lipat. 100. Jadi 100 kali lipat, sorry ya. 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya adalah waktu kita mengiring Kristus, kita tinggalkan semuanya itu. Nggak usah takut dan khawatir. Tuhan akan take care kita. Saya jauh loh. Ini di Philadelphia tuh kalau naik pesawat paling cepat nyampe dari Jakarta ke sini 26 jam itu Pastor Randy. Kadang kalau pas yang koneksinya agak sulit 30 jam, bisa 32. Yang terakhir saya datang nyampe landed di Philadelphia, itu saya ya tengok-tengok sama istri saya, ngapain ya kita di sini?
nan jauh di sana, naik pesawat nggak nyampe gitu ya, sudah capek, udah tidur gaya gini nggak nyampe. Tapi ya begitu sampai sini, oh puji Tuhan, ternyata di sini diketemukan oleh jemaat-jemaat yang seakan-akan seperti keluarga. Memang kita jauh dari keluarga jasmani kita, tetapi puji Tuhan, di sini kita dipertemukan oleh keluarga-keluarga rohani yang sangat dekat, yang care, yang perhatikan kita, dan sebagainya. Jadi Tuhan gantikan itu semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah ditanya, ya siapakah keluargamu? Ya, oleh salah seorang Farisi, siapakah keluargamu? Yesus berkata, keluargamu adalah orang-orang yang mengiring Kristus, yang melayani Tuhan bersama-sama denganmu. Nah, saya amini itu. Memang maaf, kadang kita punya keluarga-keluarga jasmani, tapi kok kayaknya mereka jauh ya, gimana ya bisa dekat dengan mereka? Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Keluarga-keluarga kita adalah orang-orang yang di sekitar. Anyway, kita ini juga anak-anaknya Tuhan. Mereka juga anak-anaknya Tuhan, berarti kita punya Bapa yang sama. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Itu pemikiran kita. Ya. Terakhir, Pastor Benny, bisa nggak sih kalau panggilan itu berubah? Tadinya saya dipanggil sebagai orang A atau sebagai profesi A, kemudian tiba-tiba Tuhan panggil lagi ke B. Atau misalnya tiba-tiba saya ini di pelayanan di sini, kemudian besok saya di sana. Nah, itu seperti apa, Pastor Benny? Menurut pengalaman, tadi kan Pastor Benny di Jogja, di Surabaya, tiba-tiba di Amerika, dan sebagainya. Apakah itu masih dalam panggilan khusus atau panggilan umum? Setiap manusia kan dipanggil secara umum sama khusus, Pastor Benny. Tolong dijelaskan, Pastor Benny, masalah panggilan umum sama panggilan khususnya, Pastor Benny. Silakan. Terakhir. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita ini disebut prophetic, umat yang prophetic ya, prophetic people. Prophetic people itu muncul saat Abraham, dan yang jelas waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu mereka cuma mengikuti tiang awan dan tiang api. Karena mereka nggak tahu harus pergi kemana. Tiang awan dan tiang api itu berjalan dan mereka mengikutinya. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus menjadi prophetic people. Artinya bahwa kemanapun Tuhan panggil kita, kita harus taat. Kalau kita nggak taat, seperti bangsa Israel waktu mereka nggak ikut tiang awan dan tiang api, nggak dapat roti mana, nggak dapat burung puyuh, nggak dapat air, mereka kekausan. Karena apa? Hanya ikut kehendaknya Tuhan saja menjadi prophetic people, maka dia akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya sekolah Alkitab, saya harus ke Surabaya. Lulus, saya jadi full timer di Jogja kalau nggak salah sekitar 8 bulan. Kemudian saya dapat scholarship sekolah di Iowa City, Iowa. Itu state yang ya daerah tengah. Sambil sekolah Alkitab, saya ngerintis gereja. Ada namanya Gereja Nations Worship Center di Iowa City. 99% waktu itu ya jemaahnya adalah student, international student. Dan waktu saya sudah lulus dari sekolah itu, Bapak Ibu Saudara, oleh pembina saya, gembala saya diutus ke kota Philadelphia untuk ngerintis baru lagi. Saya sempat aja nggak mau. Tetapi itu, sekali lagi Pastor Endit, saya terbang ke Philadelphia, saya diundang khotbah. Begitu pesawat saya nyampe di Philadelphia pertama kali, Roh Kudus bicara jelas di hati. Pelayananmu selanjutnya di kota ini. Hah? Di kota ini? Terus gereja yang di sana gimana? Pelayananmu di kota ini. Start dari zero, start dari nol. Nggak punya, cuma ada 9 orang. Nah, jadi maksud saya, kita harus menjadi prophetic people yang hidup dalam progressive revelation. Artinya Tuhan itu mimpin kita selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Nah, saya berani ngomong begini, saya nggak tahu apakah saya selamanya di Philadelphia. Bisa jadi 5 tahun lagi saya dipindah ke South Korea mungkin, nemenin Pak Endi di Seoul, atau harus ke Tokyo. Ya, monggo Tuhan, silakan, hidupku kepunyaanmu. Sebab apa? Waktu saya nggak ikut tiang awan dan tiang api itu, saya nggak dapatkan anugerahnya Tuhan. Dan waktu saya ikut rencananya, walaupun sulit pindah ke Philadelphia, satu demi satu Tuhan bukain jalan, urapan Tuhan mengalir, kemurahan kebajikan dinyatakan dalam hidup kami. Jadi sekali lagi, bisa berubah. Bisa, tetapi ya yang harus kita selalu mengerti adalah
Kita ini prophetic people. Kita itu ikut kemana Tuhan utus kita. Dan ingat, hanya tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan yang membuat hidup kita dan pelayanan kita itu jadi berkat. Jangan menentukan masa depan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Di era pandemik ini, saya give up deh, Pastor Enis. Pastor mungkin punya banyak pengalaman. Di era pandemik ini, semua pelayanan, semua jurus-jurus, semua yang kita kerjakan dalam pelayanan, udah diserahin sama Tuhan. I'm nol, I'm zero, nggak ngerti. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Setiap pelayanan kita kerjakan, cuma mau ikut rencananya Tuhan dan senangkan hatinya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, kita jadi mengerti bagaimana kita dengar suara Tuhan, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan, bagaimana kita harus terus ada di dalam rancangan-rancangan Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan karena konsekuensinya sungguh berat kalau kita meninggalkan panggilan tersebut, kemudian kita sampai kepada bagaimana berkat-berkat Tuhan ketika kita ini ada di dalam rancangan dan panggilan Tuhan tersebut. Sekarang kita akan mau mengakhiri, silahkan closing statement, Pastor Benny, apa yang kita simpulkan pada perbincangan pada kali ini. Silahkan, Pastor Benny. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menyaksikan acara live talk show kami yang saat ini sedang berjalan dan berlangsung. Saya diberkati dengan topik yang hari ini kita bahas sama-sama. Satu hal yang saya tahu, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Kalau kita ikut rencananya, saudara akan melihat hidup kita jadi berkat. Dan hidup kita sungguh efektif, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sekali-kali jangan pernah mau, jangan pernah ingin atau mencoba-coba keluar dari tracknya Tuhan. Saudara, kita harus selalu berjalan dalam center perfect will of God, kehendak Tuhan yang sempurna. Sebab di sanalah kita akan melihat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Kalau kita keluar dari tracknya Tuhan, waduh, saya banyak mengalami dalam hidup ini. Kita babak belur. Kita mengalami banyak hal yang tidak enak. Oleh sebab itu, dari talk show ini, closing statement saya, ikutlah rencana Tuhan. No turning back, no turning back. Sebab waktu kita ikut rencananya Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita. Tuhan akan take care keluarga kita. Tuhan akan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Tuhan akan melihat, menyatakan mujizat-mujizat yang dahsyat dalam hidup dan pelayanan kita semua. Sebab orang-orang yang taat dan setia adalah orang-orang yang akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Thank you very much. Sekali lagi terima kasih Pastor Benny untuk perbincangan kita. Kita percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat banyak orang dan mereka akan tahu akan panggilannya. Bagi saudara-saudara semuanya yang ingin informasi lebih lanjut, saudara bisa lihat di layar ini nomor-nomor yang ada tertera, saudara bisa hubungi semuanya, saudara bisa calling dan kita akan membantu Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai ketemu kembali di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin, amin, amin.